Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu. Suatu objek atau titik awal mengungkapkan point of view. Formulasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Akhirnya paradigma dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai dan teknik yang digunakan bersama oleh kelompok komunitas ilmiah. Paradigma identik sebagai sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide secara jelas. Paradigma itu sebagai seperangkat asumsi-asumsi, teoritas umum, dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh para anggota suatu komunitas ilmiah. Paradigma dikenal sebagai. Kemudian, istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Menurut Del Savage dan Armstrong, nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain: 1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. 2. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. 3. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Implementasi Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa rohani manusia meliputi maka rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohania manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis dan kehendak berhubungan dengan bidang moral. Atas dasar kreatif akalnya itulah maka manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Mengembangkan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila-sila yang
tercantum dalam Pancasila. Kelompok kami juga setuju dengan pendapat tersebut karena mengimplementasikan Pancasila terhadap ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah suatu kesinambungan dengan Pancasila. Maka dari itu, perkembangan iptek pun harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia tentunya sudah tahu betul apa itu saja praktek-praktek yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi bukti bahwa kita melakukan seluruh kegiatan tersebut dengan tidak menghilangkan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan kata lain, kita tetap menjadikan Pancasila sebagai panutan untuk melaksanakan segala aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah menuntut ilmu di manapun dan kapanpun kita berpijak, dan akan tetapi tetap saja kita memperhatikan hak orang lain untuk contoh yang menunjukkan bahwa kita melaksanakan kegiatan politik dan tetap berpegang teguh pada Pancasila adalah dengan mengikuti pemilu. Melalui kegiatan tersebut kita bisa menggunakan hak pilih dengan baiknya. Kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang memang sudah jadi pilihan kita sendiri, bukan pilihan karena hasutan orang atau hasutan materi. Oke, sekian dan terima kasih.